ke kebutuhan gaya Kebutuhan gaya hidupnya gimana tuh? lebih enak dipandang gitu ya, lebih enak dipandang gitu. Kayaknya Ada, Genji itu ya nggak mikirin soal dana darurat ya, soalnya darurat tiap hari kayaknya ya. Jakarta I'm coming. Pelajarannya ya buat kalian, jangan nyicil guys. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama kita di podcast yang ketiga Meja 8 nih. Sebelumnya ya, takut lupa sama aku nih sebagai moderator Sandi Pratama, dan narasumber kita kali ini adalah Ujang Opal. Halo. Nah, sebelum itu kita menjelaskan dulu ya. Opal nih teman aku juga, bisa dibilang dia tuh salah satu teman yang sangat pekerja keras karena dia sekarang tuh udah menjalani beberapa pekerjaan ya, saya job yang serabutan dan mungkin sambil kuliah juga ya Pak ya sekarang. Dan mungkin kita bakal mengulik di sisi sananya nih tentang pekerja keras ataupun yang lainnya. Oke Pak, mungkin kita masuk ke beberapa pertanyaan pertama nih. Kan seperti yang aku bilang, kamu tuh udah punya beberapa kerjaan ya. Iya. Yang pertama, sekarang tuh kamu tuh aktif sebagai host live streaming ya. Dari beberapa kerjaan Gen Z nih, misalkan kayak jadi barista cafe, kenapa sih ngambil kerjaan jadi host live streaming gitu? Kenapa ya? Kalau Gen Z kan biasanya itu pengennya tuh kerja yang fleksibel. Benar. Dan host live streaming itu salah satu kerjaan yang fleksibel karena gue bisa kerja request juga nih ya. Jadwalnya juga gak selalu berjam-jam juga gitu. Jadi kerjanya tuh kayak sebagai live streaming itu shifting gitu ya? Nah iya shifting. Nah selain itu juga kan kamu tuh kan ngambil kerjaan lain juga ya, misalkan kayak dia tuh jadi driver juga guys, selain host live streaming juga, terus dia tuh ngambil kerjaan jaga booth juga. Di sisi lain dia juga kuliah sebagai kelas karyawan. Mungkin kita nanya sih cara bedah waktu atau manajemen waktunya gimana tuh? Kan tadi aku cuma nanya sebagai host live ya, alasannya karena bisa fleksibel. Iya. Tapi kan di sisi lain kamu tuh banyak kerjaan dan kesibukan ya. Fleksibelnya gimana tuh manajemen waktunya tuh? Nah mungkin kembali ya ke kayak kerja host live itu fleksibel. Iya. Disebut fleksibel karena kita juga bisa request nih. Benar. Jadi gue bisa request untuk jadwal kerjanya tuh ya. Ditambah buat kerjaan driver sama untuk kerja jaga booth itu. Iya. Kerjanya tuh nggak tiap hari juga kan. Yang driver kerjanya cuma 2 minggu 1 kali di hari Jumat sama Sabtu nih. Jadi kan nggak tiap hari nih ya. Mungkin dalam 1 bulan 4 hari. Jumat Sabtu di 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua. Dan untuk kerjaan jaga booth itu keseringan juga weekend. Jadi kalau ada kerjaan jaga booth, gue bisa request nih jadwal live-nya. Gue bisa request di jam pagi karena emang mulai kerjanya tuh kalau dibilang tuh emang pagi banget nih. Pagi buta jam 5 tuh ya. Jam 5 subuh, bener-bener jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh dan gue bisa request di jam 5 itu jam pertama dan di jam malam gitu ya. Jadi jaga booth di pagi sampai siang hari gitu ya. Di sisi lain juga kamu kan kuliah juga kan sore hari. Berarti emang bisa lah ya. Ya kalau kuliah dia bisa juga sambil request sih. Oh iya, sebelumnya soal kerjaan ya. Kenapa sih kamu tiba-tiba ngambil banyak banget kerjaan gitu? Kenapa ya? Kalau kenapa itu gue lebih ke kebutuhan gaya. Kebutuhan gaya hidup. Gaya hidupnya gimana tuh? Gaya hidupnya tuh kan tinggi ya. Agak tinggi ya, agak tinggi ya. Terus. Ya gue lebih ke sering ngopi nih ya. Kayak kebutuhan wajib ngopi tiap hari di coffee shop ya. Itu kan sebetulnya nggak terlalu butuh banget ya kalau buat orang lain, tapi karena gue ngebangun branding gue tuh sebagai tukang ngopi lah. Jadi harus selalu ada update nih kopi ya. Dan itu kopi juga perlu uang nih ya gitu ya. Makanya gue memilih lah buat ambil kerjaan yang lain. Ditambah mungkin ada cicilan ya. Oh, cicilan. Genji banget. Ya, nah itu sih ya. Genji tuh ya. Kayak wajib ada cicilan Genji itu. Gimana cicilan apa tuh? Ya cicilannya mungkin karena pas mau kuliah juga nih ya. Mau kuliah ngambil barang ya yang emang diperlukan buat kuliah gitu. Dan memilih ya buat nyicil gitu ya. Itu sih ya untuk alasan kenapa gue tuh ngambil beberapa kerjaan tersebut. Oh, soal cicilan kamu tuh nyicil apa, barang atau
kuliah Ya, atau apa? lebih ke barang sih ya, Barang. Apa tuh? Laptop sih, Laptop. buat Oh, berarti kuliah itu sih ya. bisa dibilang kayak cicilan positif lah ya. Ya, cicilan positif lah. Jadi cicilan positif karena beli laptop untuk ya kebutuhan kuliah juga. Cuman ya kebutuhan gaya hidupnya tuh ya di coffee itu yang nggak bisa dikurangin mungkin Nah, ya. ya benar tuh. Tapi Pak ya, soal cicilan nih itu kalau dari income kamu dan cicilan kamu itu tertutupi ya gak sih atau pas banget atau ada lebihnya gitu atau gimana tuh? Kan kamu tuh punya Kalau 3 kerjaan ya, punya ya, 3 income lah tiga ya. income ya betul. Terus pengeluaran mungkin bayar kuliah dan cicilan mungkin atau keseharian itu pas atau gimana sih? Dibilang mungkin pas ya, pas banget nih. Pas banget. Soalnya kayak bertambahnya penghasilan, Mhm. bertambahnya juga Pengeluaran. pengeluaran gitu ya. Gak tahu tuh. Jadi kebiasaan juga mungkin ya. Jadi gak ada saving money dong kalau gitu, gak ada penyimpanan uang atau tabungan gitu. Nah, iya itu salahnya mungkin ya. Untuk Itu sekarang Genji ya, banget ya. Genji. Seadanya urgent gimana tuh? Kalau Darurat urgent, gitu. Nggak ada ya. Kayaknya ada, ya. Genji itu ya nggak mikirin soal dana darurat ya. Soalnya darurat tiap hari kayaknya ya. Ya. Darurat tiap hari. Oke, selain itu ya. Kamu soal cicilan, terus kayak saving money-nya kurang. Itu soal masa depan gimana tuh, Pak? Soal planning ke depannya tentang finansial. Atau sekarang kamu sebatas ya udahlah kita jalani aja saat ini meskipun kayak pas-pasan atau mungkin bakal nambah lagi job baru jadi 4 job atau 5 job gitu. Insya Allah ya nambah mungkin ya. Ya mungkin buat sekarang ya ikuti aja jalurnya gitu ya, ikuti alurnya dulu ya. Berjalan sesuai kehidupan mungkin. Berjalan dulu aja gitu. Oke, jadi ya just ikut the flow aja. Dan ngomongin soal kamu kan tadi aktif banget dia tuh ngopi ya tiap pagi tuh kayak jadi kewajiban gitu. Itu suka banget sama kopi? Suka sih. Yang Suka. pahit atau manis? Pahit sih. Mungkin aku pengen nanya nih seputar kopi ya. Alasan menyukai kopi yang pahit itu kenapa, Pak? Karena kehidupan lagi kan atau apa tuh? Kalau alasan gue tuh ngambil dari sebuah kehidupan ya, definisi hidup. Gimana? Hidup mungkin kita dari dulu ya di apa sih namanya tuh sama orang tua dibiayain gitu sampai kuliah, sampai sekolah dikasih uang jajan juga. Itu kan hidup tuh kayak manis nih ya, kayak kehidupan itu manis banget nih kalau sama orang tua masih kepegang gitu ya. Tapi masih berjalannya waktu kita kan harus nyari uang sendiri juga nih. Nah disitulah kita ngerasain kepahitan. Nah alasan gue kenapa suka kopi pahit juga, kopi itu kan pahit nih. Kalau kata matematika, min ditambah min jadi positif. Jadi kopi pahit tambah kehidupan yang pahit, jadi ya lebih kehidupan yang lebih baik gitulah. Itu sih alasan kenapa suka juga kopi pahit. Dan emang bisa menikmatinya tuh lebih lama. Gitu ya, lebih lama juga. Tapi Pak ya, tadi itu kan kamu ngomongin soal gaya hidup, terus kopi ya. Kopi minuman yang pahit kan. Kopi itu kan sebenarnya bisa di rumah gak sih, kayak diseduh gitu atau ditinyuh gitu kan. Kenapa sih harus di kafe gitu, gak di rumah gitu? Kan sedangkan di kafe itu mengeluarkan budget yang cukup tinggi ya menurutku. Di sisi lain kan kamu udah tertekan dengan secara finansial gitu. Kenapa nggak meminimalisir di rumah aja gitu, yang mungkin kita mengeluarkan budgetnya paling 3.000 ya atau 5.000. Kalau ke kafe kan mungkin 20.000 lah, naik beberapa kali lipat. Kenapa? Karena lebih ke suasananya sih gitu. Nah, kalau di rumah kan beda nih sama maaf ya, bukannya apa ya gitu ya. Gak masuk gitu ya kalau kopi sasetan gitu ya. Kurang suka gitu. Emang masuknya tuh kayak kopi yang emang tipikal yang ada rasa buah-buahnya gitu. Jadi gak cuma kopi, ya ada rasa yang lain gitu. Asam dari buah apa gitu. Beda ya kalau di coffee shop kan gitu, ada manualnya, ada yang pakai mesin gitu ya. Tapi yang paling suka sih americano gitu ya, terutama yang emang lebih ke fruity, yang lebih ke asam. I see. Berarti aku paham sih soal kopi tentang kepahitan kehidupan ya. Oh iya Pak, selain itu menurut kamu berarti menurutku di pandanganku ya, kamu tuh gitu tuh ya yang penting culture gak sih ya? Ya sih. Terus di kafe itu jadi tempat nongkrong, healing atau recharge energi, menurut kamu jadi tempat apa tuh?
disebut healing iya, Mm-mm. dan paling utama sih recharge energi gitu, Mm-mm. bagi gue gitu ya. Dengan minum kopi aja udah cukup buat nambah energi kehidupan gue gitu ya. Atau buat menjalani hari-hari nih. Jadi gue tuh kan sukanya tuh ngopinya tuh pagi. Nah, Ya, pagi sebelum kerja biar semangat gitu ya. ya. Nambah mood, nambah semangat juga gitu ya. Jadi cukup dengan minum kopi gitu, gak usah nambah yang lain. Berarti ada bedanya ya kita ngopi pagi, siang, sore atau malam tuh? Beda sih, lebih ke suasana. Soalnya Suasana. kalau pagi itu mungkin orang-orang juga sibuk gitu. Ah, Sedangkan kan gue ini kerjanya tuh fleksibel juga nih. ya ya. Fleksibel, kadang waktu pagi tuh nyantai, jadi gue Hmm. memilih buat ngopi gitu ya. Kalau Hmm. orang lain mungkin pagi-pagi ya banyak yang berangkat pada kerja gitu, Hmm. kuliah atau sekolah gitu. Jadi ya tenang lah ya, Ya bisa lebih enak mindful lah gitu ya. gitu. Oke. Terus kan Pak, kamu kan sekarang tuh sambil kuliah juga ya, kelas Ya. karyawan, dan dia juga sekelas sama aku kan, ngambil bisnis digital nih. Dari semua hal jurusan, kenapa ngambil bisnis digital Pak? Untuk alasan kenapa gue ambil jurusan bisnis digital ini, karena mungkin selain gue kerja nih ya, triple job nih ya, Yes. triple job ini. Ya live, driver, sama yang jaga booth itu. Di sisi itu gue sempetin buat ngonten gitu. Jadi Iya, iya. suka ngopi itu nggak cuma ngopi, ngopi sambil nge-review coffee shopnya gitu ya. Paham, Nah nyambung, itu nyambung. makanya gue tuh ambil jurusan ini karena lebih suka ke konten, ngulik sosial medianya, jadi gue ambil lah jurusan ini. Jadi sekaligus pengen mendalami juga. Ya pengen mendalami lah intinya gitu lah. Tapi ini kayaknya nyambung sih Pak. Kan kamu suka mengulik sosial media ya. Tapi kenapa kamu gak ngambil kerjaannya sebagai konten kreator aja gitu? Apalagi misalnya kamu aktif di kafe ya. Konten kreator di sebuah kafe misalkan kan banyak banget ya sekarang. Tapi kamu ngambil kerjaan sebagai host live streamer, terus jadi driver ataupun jaga booth gitu. Kenapa tuh? Padahal kan kalau secara ya kamu sukanya ke ngulik sosial media, apalagi kamu suka di kafe itu kayak mending jadi konten kreator kafe aja gitu. Kenapa gak jadi konten kreator gitu ya? Nah, setauku ya sempatlah ada teman juga gitu yang kerja sebagai konten kreator. Itu tuh agak ribetnya tuh ada tekanan, dia tuh harus nyari idenya lah, belum ngedit lah gitu, belum ngeditnya, sama dikejar waktu gitu. Gue gak suka gitu ya dengan kerjaan-kerjaan yang harus memerlukan ide, memerlukan pikiran gitu. Bukannya semua kerjaan juga banyak tekanan ya Pak ya? Iya mungkin ya, untuk tekanan emang ada tiap kerjaan. Betul. Cuma beberapa kerjaan gue sekarang itu lebih ke fisik, bukan ke pikiran. Jadi lebih enjoy lah gitu ya. Iya, iya. Oke. Terus Pak, menurut kamu dari 3 kerjaan yang kamu jalani itu yang paling berat tuh yang mana? Kalau dibilang yang paling berat mungkin ya sebagai driver nih. Soalnya kan gue tuh tinggal di kota nih, daerah kota nih. Driver gue nganternya tuh. Mungkin bisa jelasin kamu tuh driver apa Pak? Oh driver, jadi nyuplai puding nih ke beberapa tempat resto gitu ya, ke tempat makan gitu ya. Dia tuh yang ngirimnya gitu. Ya, jadi gue yang ngirim gitu ya ke beberapa tempatnya itu. Dan lokasinya emang yang satu tuh di kabupaten di daerah Ciawi. Iya. Dan yang kedua itu di luar kota ya. Luar kotanya tuh Ciamis, tapi kan emang tetap luar kota kan? Ya masih luar kota gitu ya. Nah, itu lokasinya kan agak jauh nih. Karena kan gue kan di kota nih, di daerah kota nih. Dan kenapa beratnya itu lokasi jauh ditambah cuaca yang nggak menentu. Kadang gue PP nih dari Tasik ke Ciawi ke Ciamis mungkin sekitar 4 jam dengan cuaca yang hujan. Pernah tuh sekali itu ya. Nah itu ya yang emang bikin gue berat tuh itu di cuacanya gitu. Jadi kamu lebih memilih tekanan di jalanan daripada di pikiran gitu. Nah iya sih, lebih ke bisa diistirahatin kalau emang capek badan gitu ya. Kalau beda pikiran sama mah pikiran gitu. agak I see. Jadi itu kenapa kamu nggak ngambil untuk sekarang ya ke konten kreator fokus gitu. Terus Pak, ada kabar ya kamu tuh sekarang kerjanya jadi malah satu ya Pak, fokus di host live aja ya. 2 lainnya mungkin sekarang lagi apa aku nggak tahu ya, tapi mungkin kamu bisa dibilang jadi banyak banget kosong waktunya dong ya sekarang tuh. Terus kamu diisi waktunya sama apa tuh selain kuliah dan host live gitu sekarang? Selain kuliah dan host live ya tentunya ngopi sih sebetulnya gitu ya. Jadi
ngisi waktu luang sambil Ngopi, ngopi juga. oke. Tapi untuk sekarang tuh ada kegiatan baru nih. Apa Jadi tuh? kegiatan baru gue tuh nge-gym. Ya. Ih, coba gini dulu. Nge-gym Itulah, hasilnya berapa nge-gym lama ya. tuh? Ini emang mungkin baru jalan kedua bulan gitu ya, Hmm. jalan kedua bulan. Jadi kegiatan kamu sekarang tuh nge-gym terus Ya, bukannya nambah, jadi ya. kayak host live, nge-gym terus kuliah gitu kan. Ya, kuliah. Ada target gak sih dari gym? Kamu pengen badan kayak gimana atau sebatas sehat aja gitu atau emang pengen jadi bodybuilder gitu or something? Ada sih ya, buat nge-gym tuh karena pengen lebih ke bentukin badan lebih bagus gitu ya, lebih enak dipandang gitu ya, lebih enak dipandang gitu. Lebih enak dipandang juga gitu ya, sama intinya sehat sih gitu ya. Apa namanya tuh sebanding gitu. Makan meskipun emang makan banyak, yang penting olahraganya juga jalan, jadi 50-50 lah gitu ya. Oke, kenapa Pak mengisi waktu luangnya nge-gym gitu daripada olahraga lain misalkan yang kayak entah lari atau aktif renang misalkan atau basket gitu? Sebetulnya kenapa ngambil gym gitu ya? Resolusi gue tahun 2025 kemarin itu pengen nge-gym bagusin badan. Ternyata 2025 enggak nih ya. Enggak ya. Dan di tahun 2026 itu resolusi gue pengen apa sih namanya tuh, pengen namatin gitu resolusi yang 2025 kemarin. Jadi ini tuh kayak resolusi tahun lalu. Ya, resolusi tahun lalu yang enggak tercapai. Berarti resolusi tahun sekarang 2026 atau 2027 apa Pak? Kalau untuk tahun sekarang lebih ke finansial gitu ya. Lebih ke finansial yang emang cukup lah buat kehidupan. Berarti Pak, aku pengen nanya deh, dari beberapa kerjaan ataupun aktivitas kuliah dan lain-lain. Target kamu ke depannya tuh apa Pak? Untuk target, misalkan kayak kamu kan sekarang tuh ngambil kuliah kelas karyawan di bisnis digital tuh, targetnya mau apa tuh? Abis lulus misalkan kayak apa gitu? Target kedepannya mungkin lebih ke pengen finansial tuh lebih aman mungkin ya. Sama untuk after lulus mungkin gue tuh lebih ke pengen ngerasain ngerantau. Keluar kota Jakarta ya. Insya Allah ke Jakarta sih rencananya. Oke, Jakarta I'm coming katanya. Jakarta I'm coming. Jadi after lulus kayaknya tuh keluar kota gitu. Adakah target kerjaan nih di Jakarta nanti gitu kan? Apa tuh? Apakah jadi host live streaming lagi kah? Hanya di beda kota ataupun misalkan jadi content creator di Jakarta misalkan kayak daily life di sana atau gimana tuh? Untuk planning gue ya untuk after lulus nanti atau ke pas di Jakarta tuh lebih ke content creator. Content creator pengen ngefokusin karena emang lebih menjanjikan gitu ya kalau emang tahu mah gitu. Benar-benar banyak peluang. Kamu bilang jadi content creator itu menjanjikan apa? Kenapa gak dimulai dari sekarang gitu? Kenapa harus menunggu ke Jakarta dulu baru memulai gitu? Kenapa gak dimulai dari Tasikmalaya dulu nih? Kalau untuk Tasik sebetulnya kan itu sambil ngisi waktu luang juga nih. Sebenarnya kan sering update gitu ya untuk coffee shop, dan alhamdulillahnya tuh kemarin mungkin dapat juga nih ada endorsean gitu ya, meskipun emang nggak sesering itu update-nya, tapi alhamdulillah ada income sama ya mungkin ada beberapa penjualan gitu ya dari kalau konten mungkin di affiliate untuk sekarang itu ya, adalah beberapa income yang masuk gitu ya. Dan sekarang itu mungkin dibilang cukup sih untuk sekarang gitu ya. Karena emang ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan juga seperti kuliah sama kerjanya itu. Jadi mungkin karena kesibukannya yang terlalu padat ya mungkin ya. Tapi ketika nanti udah lulus mah mungkin mau di all in gitu ke satu hal. Tapi berarti sekarang mah masih tetap dijalani gitu ya? Masih tetap dijalani kok. Tapi sekarang soal struggle finansial udah aman Pak? Insya Allah udah aman sih ya. Karena soal laptop dan lain-lain udah. Beberapa cicilan tuh udah terpenuhi gitu ya, terlunasi lah gitu. Jadi meskipun sekarang kamu fokus di host live streaming aja sama gym dan kuliah juga masih aman. Masih gitu. Aman ya. Apa sih pelajaran hidup yang kamu ambil dari kamu cicilan kemarin, ngambil cicilan atau mau di-sharing ke orang gitu? Ya pelajarannya ya buat kalian, jangan nyicil guys. Jadi kalau gak punya gak usah maksain. Nah ya itu pelajaran yang gue ambil. Soalnya kan jadi gini nih, kita punya penghasilan tapi kita punya cicilan. Jadi sebelum penghasilan itu dapat tapi pengeluarannya udah keluar nih gitu ya. Jadi cuma lewat doang gitu ya. Jadi gak usah maksain ke depannya.
kalau pengen sesuatu mending ditabung dulu, kumpulin dulu, nah baru kalian beli gitu ya, gak usah nyicil-nyicil lagi guys. Jadi seru banget sih sebenarnya, dia tuh tertekan sama kehidupan keuangan yang itu Iya. banget ya. Jadi ngambil beberapa job gitu guys. Nah mungkin apa sih yang pengen disampaikan? Mungkin gini pertanyaannya. Di fase kehidupan kamu yang berjuang banget ya, yang udah kamu lewatin kemarin gitu. Apa sih pesan buat orang yang mengalami hal yang sama gitu, seperti di posisi kamu? Nah, buat kalian ya ketika emang mengalami posisi atau struggle kehidupan yang sama gitu dalam masalah finansial, kalau kalian emang masih bisa ngelakuin sesuatu ya lakuin gitu ya. Ngambil pekerjaan ya silahkan ambil kerjaan gitu, karena gak cukup dengan keluh kesah aja. Kalian ngeluh itu gak bisa terselesaikan gitu, Gak ya merubah apapun ya. gak merubah apapun gitu. Jadi kalian harus tetap dijalani ya, meskipun kalau dibilang capek ya capek, tapi itu kan buat kalian juga sendiri. Nah, jadi tetap harus berjuang gitu ya, tetap berjuang dan bertahan untuk tujuan hidup kalian. Jadi ya memang ya, meskipun kadang hidup begitu berat, semua orang juga pasti berat hidupnya ya. Cuma dengan kayak berkeluh kesah itu tidak bakal merubah apapun, jadi tetap harus dijalanin dan dilewatin gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, definisi sukses menurut kamu itu apa? Definisi sukses ya menurut gue, sukses itu ketika tercapainya sebuah target. Nah, targetnya tuh ketika ya target kita mungkin pengen finansial yang lebih aman gitu ya, finansial yang lebih cukup gitu ya, buat kehidupan, buat masa depan. Dan yang mungkin salah satunya target gue tuh pengen ngeberangkatin umroh. Amin. Gitu ya, ngeberangkatin umroh orang tua ya. Sama pengen bisa namatin adik kuliah, dibantu biayanya. Oh, gitu. Sekarang umur adik berapa berarti Pak? Umur adik itu sekarang di kelas 12 ya. Cewek mau masuk cowok? Ya, cewek. Cewek. Nah, dia lagi mau menjalani kuliah, dan itu salah satu target gue, membantu biayanya itu. Keren, pasti tercapai gitu. Amin. Apalagi di posisi dia yang bekerja keras banget, mengusahakan semua hal gitu, dan ya positif juga semuanya gitu kan. Jadi mungkin makasih banyak nih Pak ya, di podcast yang ketiga ini bareng Ujang Opal. Ngomong IG kamu tuh apa? Ujang Opal ya guys. Mungkin bisa dibantu di follow lah ya. Dibantu di follow. Jadi ya banyak banget hal yang bisa dipelajari dari Ujang Opal ini. Makanya aku bilang kayak dia tuh teman yang sangat bekerja keras juga nih. Sebenarnya semua teman aku juga bekerja keras ya, karena semua juga punya tuntutan hidup masing-masing. Tapi ya itulah beberapa hal yang bisa kita pelajari dari jalan hidupnya dia ataupun target hidupnya ke depannya gitu. Dan udah di-share juga ya ke depannya. Jadi ya thank you untuk podcast kita yang ketiga ini di Meja 8. See you di next podcast. Bye-bye semuanya.